Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore juga Pak Topo. Iya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Bu Rina, katanya mau ketemu dengan jenengan. Apa ya kira-kira yang mau diperbincangkan? Iya, Bu Rina kemarin mengalami sedikit permasalahan dalam pembelajaran Pak. Ada seorang siswanya yang nakal Pak, tidak mendengarkan pembelajaran serta hasil belajarnya itu kurang sesuai yang diharapkan oleh Bu Rina Pak. Jadi nanti Pak yang ingin di tujuan dari Pak Agus untuk coaching dengan Bu Rina itu tujuannya apa Pak? Iya, tujuannya itu Bu Rina dapat mencapai target dari pembelajaran yang diharapkan itu Pak, sehingga anak tersebut sedikit banyak hasil belajar serta tingkah lakunya itu dapat berubah Pak Topo. Terus nanti kompetensi apa yang bisa dikembangkan dari Bu Rina ketika nanti menjadi coaching? Ya, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi kesadaran sosial supaya si anak tersebut mengalami mengalami perubahan tingkah laku dalam pembelajaran sehingga dia memperoleh hasil yang lebih baik Pak Topo. Gitu ya. Jadi untuk individunya Bu Rina itu kompetensi apa Pak yang dikembangkan oleh Bu Rina nanti? Yaitu kompetensinya kesadaran diri Pak. Kesadaran diri, kesadaran sosial, kesadaran emosional juga Pak. Kita tunggu sebentar Bu Rina Pak ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Monggo Bu Bu Rina Rina. sudah datang, monggo Bu. Pak Topo sudah di sini. Siap. Pak Agus di sini. Ya, perjanjian sama Pak Agus. Pak Agus Silakan. kan sudah ngobrol-ngobrol tadi ya. Iya. Saya itu Kita kencang mau curhat sama Pak Agus Oh, gitu. karena ada Oke. masalah di sekolah. Siap. Saya itu biasanya kalau ada apa-apa itu ngobrol sama Pak Agus. Itu Bu ya. Ya, Oke. Pak Agus. Ini Monggo. untuk mencari solusinya. Oke, monggo silakan dilanjutkan Bu. Saya tak baca sebentar aja. Iya. Iya, terima kasih Bu. Saya tadi dengan Pak Topo mengobrolkan apa yang akan jenengan kembangkan tentang solusi berbagai macam pembelajaran yang jenengan alami. Iya. Nah, kira-kira apa Bu yang jenengan akan kembangkan atau jenengan carikan solusi dari sharing atau pembicaraan kita pada sore hari ini Bu? Kalau saya harapannya ya Pak, saya itu akhir-akhir ini kan kalau mau masuk ke kelasnya si anak yang bermasalah ini malas gitu loh Pak. Jadi harapan saya untuk diri saya sendiri itu saya bisa semangat lagi kalau mau mengajar ke kelas yang ada anak yang spesial ini tadi Pak. Iya, itu salah satu tujuan yang bagus supaya Bu Rina dapat mengembangkan atau mengatasi berbagai problem dalam pembelajarannya itu. Sekarang Bu, mari kita cari solusi bersama-sama agar masalah jenengan tadi dapat teratasi Bu. Iya. Jadi ceritanya gini ya Pak. Iya. Jadi di kelas 8A Iya. itu ada anak laki-laki itu namanya Gus. Iya. Itu kalau kata orang Jawa itu kayak pinjal Pak. Jadi dia curut ke sana, curut ke sini, tidak berkonsentrasi dalam pelajaran. Nah kadang-kadang tugas saja dia nggak kumpulkan Pak Agus. Terus yang lebih parah lagi Gozi ini sukanya mengganggu temennya. Terutama kalau ada cewek yang cantik nggak tahu caper apa gimana ya, misalnya pinjem pulpen atau pinjam pensil nggak dipinjemin nanti malah dipatahkan pensilnya gitu. Nah, saya merasa kalau tidak saya atasi maka kasihan Gozinya tidak diterima oleh teman-temannya, juga kasihan saya sendiri Pak Agus nih. Kalau mau ke kelas itu rasanya cekia gitu setiap ada di pelajaran di kelas 8A gitu Pak. Iya, Bu Rina jadi pengen mengatasi solusi permasalahan dari anak yang mengalami berbagai masalah dalam pembelajaran namanya Gozi. Iya betul. Itu tujuannya Bu Rina ya. Iya. Nah, sekarang Bu, mari kita gali skala 1 dari 10, kira-kira Bu Rina dalam pembelajaran ke anak tersebut masuk ke skala berapa Bu? Kalau saya rasa Gozina agak parah ya Pak, ini 5-6 Pak, 5-6 kalau Gozi saya kira ya, karena ya itu tadi mengikuti pelajarannya itu tidak efektif gitu. Iya. Karena sering bergerak ke sana kemari dan mengganggu temannya. Iya, itu jadi skalanya masuk 5 yaitu sering mengganggu temannya Bu ya. Iya betul. Iya.
Terus adakah kekuatan atau potensi dari Bu Rina dan Gozi yang akan dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Nah, jadi begini Pak Agus, sekolah saya itu kan kebetulan sekolah inklusi ya. Iya. Jadi di sekolah saya itu ada yang disebut guru pembimbing khusus, itu namanya Bu Ervina. Saya itu pernah konsultasi sama beliau Pak Agus, dan ternyata memang dari hasil assessment yang dilakukan oleh guru ini, si anak ini Gozi ini tadi ADHD alias hyperactive disorder. Jadi memang bawaan dari sononya itu memang Gozi ini kebetulan adalah anak berkebutuhan khusus. Pak Agus. Ya, jadi Gozi ini termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Iya, betul. Nah, dari kasus tersebut, kira-kira solusi yang jenengan akan kembangkan atau tawarkan sehingga dapat mengatasi permasalahan anak tersebut apa, Bu? Saya sudah beberapa kali melakukan ini ya Pak ya, melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana sih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sejauh ini saya sudah ngomong dengan wali kelasnya nih, dan ternyata wali kelasnya pun mengatakan hal yang sama, Gozi itu memang anak interaktif. Cuman kok saya amati akhir-akhir ini Mas Gozinya ini agak dekat sama temennya yang namanya Bintang. Nah Bintang ini pinter Pak Agus. Bintang ini pinter, rajin, terus apa namanya kepo OSIS. Oh. Nah yang jadi masalah duduknya itu jauh Pak Agus. Kalau Gozi itu di depan, nah Bintang ini di belakang gitu. Dari secara tempat duduknya. Ya, jadi itu sedikit atau banyak permasalahan yang akan jenengan cari solusi buat Gozi, Bu. Nah, tentunya dari solusi jenengan tadi itu memiliki hambatan, Bu. Kira-kira hambatannya itu apa, Bu? Kira-kira ya Pak Agus ya, kira-kira kalau nanti saya itu mindah nih tempat duduknya Bintang ke depan, ya. Itu kira-kira nanti yang keberatan si ini, si Hafiz. Hafiz itu kan duduknya sama Gozi. Nah kalau kemudian Bintang dipindah ke depan, mungkin Hafiznya ini yang akan keberatan. Oh, begitu ya, Bu. Ya. Jadi itu solusinya memindah tempat duduk supaya si Gozi ini lebih inovatif dan lebih menyimak dalam pembelajaran sehingga hasil belajarnya lebih baik ya, Bu. Ya, betul. Oke, panjenengan sudah menemukan beberapa solusi. Terus bagaimana, Bu? Rencana aksi panjenengan untuk mencapai tujuan supaya solusinya itu tepat tujuan, Bu? Kalau saya Pak Agus, saya kok masih tetap pada keinginan saya nih supaya Gozi ini bisa duduk bersama Bintang. Nah, untuk menjaga ini Hafiz ini nanti marah, mungkin saya harus ketemu wali kelasnya dulu. Supaya kita bisa berbincang-bincang, wali kelasnya memberi pengertian pada Hafiz ini supaya dia mau dipindah duduk di belakang, kemudian Bintang menggantikan Gozi, dan akhirnya nanti si Bintang ini bisa ngomong Gozi tidak terlalu usek gitu loh selama pelajaran. Jadi begitu ya, Bu. Ya. Mengatur tempat duduk supaya siswa yang bernama Gozi itu menjadi lebih baik, Bu. Ya. Terus apakah ada prioritas, Bu, dalam rencana ini tentang bagaimana mengatasi solusi permasalahan si Gozi ini? Prioritasnya apa, Bu? Prioritasnya yang pertama adalah langkah pertama tentu saja menemui Bintangnya. Ya. Bintang, kamu mau enggak saya pindah duduk sama Gozi? Kalau Bintang sudah oke, saya ke wali kelas supaya nanti ikut mengatasi permasalahan tempat duduk nanti biar berjalan dengan damai. Dari solusi yang jenengan temukan tadi, kira-kira berapa lama, Bu, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana ini? Karena ini kan sudah mau ulangan ya Pak Agus. Sementara kan capaian Gozi dalam pemenuhan tugas ini masih kurang. Jadi kalau teman-temannya itu sudah misalnya sudah tugasnya ngumpulin 10 lah, Gozi ini paling baru 6. Jadi kan masih kurang banyak. Berarti saya harus segera ini. Kemungkinan ya dalam minggu-minggu ini aja. Dalam minggu ini insya Allah saya laksanakan rencana ini tadi. Iya, panjenengan sudah mempunyai rencana yang sangat bagus mengatur tempat duduk supaya Gozi lebih baik dalam belajarnya, Bu. Terus bagaimana panjenengan berkomitmen terhadap rencana ini, Bu? Saya insya Allah sangat yakin sejauh ini kalau rencana ini akan berjalan dengan baik. Nyuwun doanya Pak Agus. Iya, Bu, saya selalu mendoakan sebagai rekan sejawat
pastinya. Dan saya juga maternal sangat dari ngobrol-ngobrol ini tadi. Saya tuh sebenarnya tadi ada kepikiran gitu soal ide itu, cuman kok masih ragu-ragu. Nah setelah saya ngobrol dengan saya merasa menjadi lebih yakin untuk menjalankan ide memindah tempat tidurnya si Bintang bersama Koji ini tadi. Oke. Sekali lagi Bu, siapa yang bisa membantu jenengan menjaga komitmen ini Bu dari pihak sekolah? Kalau dari pihak sekolah saya rasa wali kelasnya, wali Iya. kelasnya Gozi maupun Bina akan saya minta untuk secara berkala mengingatkan saya juga untuk memantau anak-anak didiknya ini sudah lebih kondusif atau tidak selama mengikuti pelajaran. Oke. Terus selanjutnya Bu, bagaimana rencana tindak lanjut jenengan setelah sesi kucing atau sharing ini dengan saya ini rencananya apa Bu? Rencananya ya yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya segera akan menemui Bintang, kemudian menemui wali kelas 8A secepat mungkin juga untuk bisa memindahkan tempat duduk anak-anak yang bermasalah. Iya. Saya yakin Bu Rina nanti akan dapat merencanakan atau melaksanakan rancangan ini dengan baik sehingga si Gozi ini dalam pembelajaran kembali seperti sedia kala meningkat serta lebih fokus dalam pembelajaran. Mungkin itu dulu Bu sedikit bincang-bincang kita. Sedikit jauh nanti rencananya segera kita laksanakan dan nanti saya akan memantau dan membantu jenengan apabila ada kekurangan dalam merancangan tindakan ini. Demikian Bu, bidang-bidang dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Pak Agus. Baik Pak Agus. Jadi saya sudah mengamati dengan ngobrol sama Bu Rina. Oke, Pak. Bu Rina sebagai koci yang mendapat masalah begitu ya, ada masalah, kemudian dengan berperan sebagai coach yang sedang mengcoaching koci. Ini saya sebagai pengamat ini akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Apakah tujuan coaching sudah teridentifikasi masalahnya? Sudah sangat nyata terpantau masalahnya Pak, serta solusinya juga terlihat Pak, terlihat nyata rancangannya Pak. Jika coach itu sudah menemukan solusi permasalahannya, masalah apa Pak yang tadi diutarakan oleh coach? Yaitu Bu Rina tadi akan mengatur tempat duduk siswa tersebut sehingga siswa tersebut lebih kondusif dalam pembelajaran sehingga hasil belajarnya meningkat Pak Topo. Seperti itu yang saya dapatkan sharing dengan coach tadi Pak. Baik. Kemudian kompetensi apa yang diharapkan atau dimunculkan dari coach ataupun juga tadi siswanya? Kompetensinya banyak Pak, ada kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, kesadaran diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan lain sebagainya Pak Topo. Kemudian rencana aksi coach itu kapan bisa dilaksanakan? Untuk rencana aksi itu akan segera dimunculkan atau dilaksanakan mengingat ini sudah mau sumatif akhir semester Pak Topo, sehingga anak tersebut dalam belajar sedikit banyak berubah tingkah lakunya sehingga hasilnya belajar itu meningkat Pak Topo. Kemudian siapa saja yang diajak relasi dalam menyelesaikan permasalahannya coach tadi? Iya, menurut Bu Rina selaku coach tadi yang akan diajak untuk berkolaborasi itu ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan guru-guru yang sudah senior yang sering menangani berbagai kasus, utamanya guru BP Pak. Menurut pengamatan Pak Agus tadi, kira-kira level berapa keberhasilannya coach? Menurut saya level 1 sampai 10 itu Bu Rina itu nanti akan mencapai level 9,5 Pak. Karena tadi rancangannya itu sudah terarah dan matang sekali. Ada penilaian, ada refleksi, ada evaluasi, bahkan berkonsultasi dengan BP dan wali kelasnya Pak Toto. Mungkin ini sudah bisa disimpulkan bahwa dengan melakukan coaching dengan baik Pak Agus. Saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan bisa berhasil dan sukses. Ya Pak, terima kasih. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. eSoundtracks.com. Jenengan kemarin cerita kalau Pak Agus itu mau curhat-curhat ke jenengan. Jadinya hari ini ya, Pak Agus. Insya Allah gitu sih. Oh, ngerti nggih. Iya. Kira-kira Pak Agus, kira-kira apa nih Pak Toko yang ingin jenengan kembangkan dari diri Pak Agus ini ketika nanti jenengan melakukan coaching? Menurut saya Pak Agus ini nanti yang perlu dikembangkan dengan permasalahannya itu kayaknya seperti berkolaborasi Iya. dan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Oh, iya. Kalau nantinya Pak Agus itu sudah mampu berkolaborasi, sudah mampu mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, nanti harapannya apa Pak Agus bisa bagaimana Pak? Ya, Menurut Pak, jenengan? menurut saya Pak Agus bisa memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga dengan berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman sejawat kita kan meningkatkan inovasi, ide dan lain sebagainya. Iya. Amin, semoga harapannya tercapai Pak dari acara sore hari ini. Kita nunggu Pak Agus nggih? Siap. Kita nunggu Pak Agus. Oke, Bu. Oh ini tampaknya beliaunya saudara loh Pak. Oke. Ah, Monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Pak Agus. Waalaikumsalam. Monggo. Oke, selamat Pak. Nggih, Dirasani sama-sama. ini tadi. Nantikannya mau curhat ke Pak Topo. Nggih, Pak. Saya itu banyak sekali masalah dalam pembelajaran, Pak, yang perlu diselesaikan solusinya. Di antaranya banyak siswa saya yang ramai sendiri, tidak mendengarkan pembelajaran dan lain sebagainya, Pak. Oke, Pak Agus. Sejauh ini Pak Agus apa yang pernah dirasakan ketika Pak Agus dalam belajar? Di antaranya, Pak, banyak siswa saya itu yang tidak mendengarkan Pak selama pembelajaran, ramai sendiri, serta tidak fokus, serta mengganggu temannya. Saya itu perlu solusi, Pak, supaya bisa menciptakan pembelajaran di kelas itu yang baik, tidak berisik, serta anak-anak fokus sehingga hasil belajarnya meningkat, Pak Toko. Kemudian menurut Pak Agus tantangan-tantangan itu apakah mungkin bisa dicarikan solusi, Pak? Untuk solusinya sejauh ini ya sedikit banyak saya bisa Pak memecahkan solusinya itu, misalnya saya dengan melakukan studi banding ke sekolah yang lain atau guru yang lebih senior untuk menanyakan berbagai hal tentang kendala dalam pembelajaran saya di kelas, Pak Toko. Gitu, Pak Agus. Jadi perlu adanya studi ke teman-teman yang lain gitu Pak Agus ya. Ya, Kira-kira mungkin apa yang bisa Pak Agus lakukan ketika nanti ketemu dengan teman-teman di sekolah yang lain? ya misalnya nanti saya menceritakan masalah dari saya tentang pembelajaran. Ketika saya mengunjungi sekolah atau kelas saya yang lain, saya akan sharing Pak, berbagi pendapat bagaimana di kelas mereka mengatasi anak yang ramai, tidak mendengarkan dalam pembelajaran, serta mengganggu temannya, sehingga tidak fokus dalam belajar, sehingga hasil belajarnya kurang baik Pak, sehingga nanti kualitas sekolah kan otomatis akan berkurang Pak. Kira-kira dengan cara seperti itu nanti seberapa jauh Pak peningkatan kualitas belajar yang Bapak lakukan dengan berkolaborasi dengan teman yang lain? Nah, dengan berkolaborasi tersebut, saya harapkan kebiasaan dari siswa serta masalah-masalah yang ada dalam kelas saya itu teratasi Pak. Misalnya dengan penggunaan metode dan media belajar yang menarik, sehingga siswa itu lebih terpacu atau termotivasi belajarnya Pak. Misalnya dengan penggunaan media pembelajaran berbasis proyek atau
PJBL yang lagi viral Pak, atau dengan media pembelajaran dengan TikTok atau Quizizz atau dan lain-lain sebagainya Pak, sehingga siswa itu termotivasi belajarnya dan prestasinya meningkat Pak. Bagus sekali Pak Agus. Jadi kayaknya sudah ada titik terang ya Pak Agus ya. Ya. Mungkin dari pembicaraan kita ini Pak Agus rasanya kok sudah menemukan solusinya begitu Pak Agus ya. Iya, saya rasa itu solusi yang terbaik dari permasalahan pembelajaran saya tentang siswa yang suka mengganggu temannya serta apa Pak ya, tidak fokus dalam pelajaran. Selama ini selain itu ada beberapa solusi lagi yang sudah saya terapkan Pak Toto, yaitu misalnya membuat kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas itu kalau kita tahu kan siswa itu membuat kesepakatan sendiri sesuai dengan hasil musyawarah mereka sendiri dan mempertanggungjawabkan kalau mereka melakukan pelanggaran itu sendiri Pak Topo. Seperti itu Pak Topo. Oh, gitu Pak ya. Jadi ada kaitan antara apa namanya keseriusan anak dalam belajar dengan program untuk membuat kesepakatan kelas, kemudian membenahi pembelajaran dengan metode dan lain sebagainya tadi Pak ya. Iya Pak, betul sekali. Ini kira-kira Pak Agus bisa mulai kapan Pak? Kalau memang ini sudah sepertinya sudah ada jalan untuk menuju ke sana. Ya, karena kebutuhan siswa dalam belajar ini sangat mendesak Pak. Saya itu mengadakan asesmen, pemetaan dan lain-lain sebagainya. Maka untuk program-program atau rancangan yang akan saya terapkan itu segera saya laksanakan dalam hari-hari ini Pak, atau minggu-minggu ini, supaya kendala atau solusi yang ada itu segera teratasi Pak Toto. Kira-kira temuan Bapak yang bisa diajak untuk segera melakukan aksi ini apa? Siapa Pak? Untuk rekan sejawat yang bisa diajak untuk berkolaborasi itu sebenarnya banyak Pak. Tapi kita itu kan melihat teman itu yang apa ya Pak, bisa untuk berbagi atau sharing saling membantu itu ada beberapa teman, misalnya di sekolah saya ya guru kelas 1 dan kelas 6 itu mereka kan guru senior, ahli dalam pembelajaran, terus beliaunya kan sering menjadi pemateri di kecamatan, misalnya ada Pak Nuroni, Pak Samsu ya, itu nanti bisa jadi rujukan untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah saya Pak Toto. Begitu Pak Toto. Jadi rasanya gimana Pak? Setelah kita ngobrol kayak gini, sudah ada titik terang Pak ya? Rasanya setelah kita mengobrol seperti ini sedikit banyak, saya itu menemukan solusi atas permasalahan dalam pembelajaran saya Pak Toto, mulai dari manajemen kelas yang kurang efektif, kelas yang kurang kondusif, serta anak yang prestasinya kurang meningkat. Yaitu saya menemukan solusinya berkolaborasi dengan teman untuk membuat rancangan pembelajaran yang inovatif berbasis proyek serta menerapkan kesepakatan kelas sebaik mungkin Pak Toto. Itu Pak Toto. Bagus. Ini mudah-mudahan apa yang diizinkan oleh Pak Agus segera bisa terrealisasi dan bisa menjawab tantangan hambatan yang sekarang ini mungkin sudah dirasakan Pak Agus. Mudah-mudahan berhasil Pak Agus ya. Ya, semoga program saya cepat berhasil Pak Toto, sehingga pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik lagi. Mungkin sampai lagi mau Pak Toto nggih. Siap Pak Tundur ya. Pak Toto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Topo, tadi saya mengamati dengan melakukan coaching untuk Pak Agus. Kira-kira dari percakapan jenengan tadi bersama Pak Agus tadi, tujuan awal jenengan melakukan coaching tadi sudah tercapai atau belum yang jenengan rasakan Pak Topo? Ya, jadi Pak Agus ketika mengutarakan permasalahannya itu, jadi tujuan beliau itu yang pertama adalah ingin mengadakan inovasi di dalam kelas. Ternyata Pak Agus sudah menjawabnya di jawaban yang dikemukakan tadi. Nah, untuk melakukan itu beliau juga menggagas atau menambahkan ide
untuk berkolaborasi dengan teman yang lain, justru malahan dengan teman sekolah yang lain. Nah, jadi untuk rujukan apa gagasan-gagasan yang baru itu, ide yang baru, Pak Agus tidak menutup diri untuk berkolaborasi dengan teman pejabat yang lain. Oh, seperti itu ya. Tadi menurut yang saya amati Pak Toto, penjenengan dan Pak Agus itu sudah menjalankan proses coaching dengan sangat bagus ya. Yang saya lihat itu sudah terjadi kemitraan, artinya jenengan sama Pak Agus itu sama-sama nyaman, sama-sama setara, tidak ada yang senior dan tidak ada yang dipojokkan oleh pertanyaan tertentu. Kemudian yang kedua, penjenengan juga alurnya sudah saya lihat sudah alur ceritanya sudah dapat, jadi insya Allah proses coachingnya sudah berjalan dengan sangat baik. Itu menurut pengalaman saya. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan buat menanti kan, kalau sekarang zamannya media sosial nih, jadi kemungkinan kalau menurut saya selain Pak Agus tadi bisa berkonsultasi dengan guru yang senior, Pak Agus juga kiranya bisa melihat konten-konten yang sekarang ini Pak Toto kan banyak ya di media sosial yang menarik, yang sesuai dengan minat siswa. Saya kira bisa seperti itu ya. Jadi harapan kedepannya penjenengan untuk Pak Agus kira-kira apa? Ini harapan ke depan saya untuk Pak Agus itu, Pak Agus selalu untuk komitmen dalam mengembangkan potensi dirinya dalam berkolaborasi, kemudian mengembangkan ide-idenya dengan ide-ide inovatif dan merangka untuk tujuan Merdeka Belajar. Amin, kita doakan sama-sama ya Pak Nggih. Dan jenengan sebagai coach juga nanti ya menanyakan secara berkala kepada Pak Agus tentang perkembangan rencana-rencana yang dijalankan tadi sudah dijalankan atau belum. Dan nanti harapannya tidak lama permasalahan yang dihadapi oleh Pak Agus bisa selesai. Itu Pak Nggih, Pak Toto. Bisa pun nonton kemudian nonton Pak Toto untuk kita sore hari ini. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah sekalipun banyak acara dan kegiatan. Oh iya Bu, saya kemarin mendapat sedikit keluhan dari Pak Toto akan menyelesaikan sedikit permasalahannya Bu. Iya, Pak Toto sudah kencan mau datang hari ini. Iya. Iya, betul. Nah, kira-kira nanti yang akan dibahas itu masalah tentang apa Bu ya? Kalau dari rasan-rasannya kemarin, Pak Toto itu kayaknya ada sedikit permasalahan di sekolah. Nah, hari ini saya berusaha melakukan coaching nanti Pak Agus. Yang tujuannya itu nanti, kalau harapan saya ya, supaya Pak Toto itu bisa mengembangkan keterampilannya atau kemampuannya untuk kesadaran sosialnya dan kemampuan berrelasi Pak Toto ini dengan teman-temannya maupun siswa dan orang tua yang ada di sekolahnya. Mungkin Pak Agus. Oh begitu ya Bu, jadi pengen mengembangkan kesadaran sosial di sekolahnya. Iya, betul. Terus dari kegiatan ini nanti targetnya itu apa Bu ya? Targetnya nanti Pak Toto bisa menemukan solusi sendiri atas masalahnya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh sekolahnya sendiri. Jadi harapannya setelah saya ngobrol-ngobrol nanti dengan Pak Toto bisa merasa lega karena mampu menemukan solusi yang terjangkau dan masuk akal, maupun Pak Agus. Iya, terus dari permasalahan nanti kira-kira apa yang dikembangkan Bu? Kalau yang dikembangkan adalah bagaimana kompetensinya Pak Toto ini menemukan solusi sendiri secara mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Ya, mantap sekali Bu dari penjelasan panjenengan tadi. Nanti yang akan diselesaikan atau disaringkan dengan Pak Toto. Iya. Sambil menunggu Pak Toto datang, kita ngopi-ngopi dulu Bu. Iya. Monggo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Toto. Iya, Selamat sore. Ini tadi Bu Rina. dirasani. Nggih. Kita membicarakan Pak Toto kan kemarin katanya mau curhat sama Pak Toto. Nggih Bu Rina, ini mohon maaf Bu Rina nggih. Iya. Saya bisa minta waktu sebentar ya Bu Rina. Iya, siap. Ini terkait dengan unek-unek saya Bu. Saya rasanya tadi itu
tadi pagi itu jengkel sekali karena sudah berulang kali di kelas saya itu ada kejadian yang memang berulang-ulang. Saya gali masalahnya itu tidak selesai-selesai. Oh, ngoten. Bisa Iya. berbagi mungkin Pak Topo Iya. permasalahannya apa? Mohon maaf ya Bu Rina ya, Iya, ini iya, mungkin boleh. saya butuh teman untuk ngobrol. Jadi Iya. perasaan lega saya nanti ketika saya sudah bisa ngobrol gitu ya. Nah, jadi gini Bu Rina, beberapa waktu itu anak-anak ketika masuk di kelas Iya. itu dalam keadaan mungkin ya belum sarapan. Oh, Sehingga ketika setelah berdoa kemudian saya sudah mengadakan es breaking itu, kemudian tiba-tiba karena saking semangatnya Iya. kan, karena berangkat itu tidak sarapan sampai di sekolahan itu mereka itu merasa ketika sudah semangat itu rasa lapar. oh gitu ya. Iya, jadi akhirnya anak-anak mengeluh, Bu, Pak, perut saya sakit, lapar, begitu. Nah itu mengganggu konsentrasi ketika saya mau mau meneruskan perencanaan pelajaran itu. Oh, iya. Sehingga saya harus memperhatikan anak itu. Nah, anak-anak itu selalu bergantian, ada 2 sampai 3 anak yang seperti itu, sering terjadi seperti itu. Saya jadi gimana gitu rasanya anak-anak itu sering seperti ini. Dan rasanya ya kalau ini saya tidak curhat tuh gimana gitu ya. Nggak enak gitu ya, Pak Topo iya, ya. ingin menemukan solusinya tapi belum bisa ketemu Bu. Jadi berarti sejauh ini Pak Topo setiap harinya mendapati beberapa siswa itu yang tidak sarapan. Betul, Bu. Dan akhirnya efek dari tidak sarapan itu di jam-jam pelajaran mereka akhirnya kelaparan, Iya. kemudian mengeluh sakit perut, kemudian Mengganggu pelajaran. teman yang lain. Nonton ya Pak Topo. Jadi ada 15 anak itu, kalau 2 anak yang sambat sakit perutnya karena lapar itu ya mengganggu sekali Bu menurut saya. Otomatis tidak kondusif Pak. Iya, Ya. saya harus memperhatikan anak yang kalau Iya. tidak saya perhatikan namanya juga anak-anak yang lapar gitu loh ya. Kalau saya keluar nanti ya ketinggalan materi. Tapi kalau mau saya teruskan ya terus gimana anak-anak memang lapar gitu ya. Iya, betul. Jadi saya harus menemukan apa gitu loh Bu ya solusinya itu. Ternyata Pak Topo sejauh yang Pak Topo amati ini sudah berlangsung berapa lama ini anak-anak tidak sarapan ini? Apakah menjadi budaya yang baru saja atau ya bulan-bulan sebelumnya ini anak-anak memang jarang sarapan kalau dengan amati? Kalau saya amati, saya identifikasi itu sebenarnya sudah lama Bu. Sudah Saya lama, juga ya? pernah mendengar keluhan dari teman yang lain di kelas yang lain itu juga sempat menyeletuk begitu, bocah dari sekolah sarapan, takkan mulai sarapan gitu iya. sampai seperti itu guru yang Oh, lain. dan Berarti iya. ini tidak hanya terjadi di kelas saya Bu, Oh, gitu. kayaknya seperti itu. Berarti kesimpulannya Pak Topo sudah cukup lama dan ini terjadi di beberapa kelas di Iya. sekolah jenengan. Dan ini Oke. belum bisa diselesaikan masalah ini. Dan ini menurut saya mengganggu, tapi kok tidak bisa diselesaikan masalah ini begitu. Ngeten Pak Topo, kalau menurut jenengan anak-anak yang tidak sarapan gitu ya, kalau dari angka 1 sampai 10 itu mengganggu tidak di pelajaran. Maksudnya untuk kelancaran pelajaran karena anak tidak sarapan itu dari angka 1, angka 10 itu lancar atau tidak pembelajaran gara-gara anak tidak sarapan? Ya menurut saya karena Di level berapa itu? menurut saya itu ya yang seharusnya saya tuh bisa di level 8 atau 9 ini jadi level 7 sampai 6 gitu tuh. Oh, 6 ya Karena sekarang ya. iya secara manusiawi kita kan kasihan sebenarnya pada anak-anak itu. Tapi kalau kita terlalu memperhatikan mereka terus yang minir tadi ya terganggu terus pelajarannya gitu. Berarti Pak Topo mengharapkan level 6 ini kan kurang kondusif ya, karena ada anak yang lapar, Iya. nanti akan meningkat ke level 8 8 atau 9 gitu. 8 atau 9 itu berarti anak-anak Ya, fokus ngoten nggih. ya sudah fokus. Oke. Tidak ada masalah lagi dengan persiapan untuk belajar. Nggih. Ngaten Pak Topo, tentunya jenengan kan pernah nih mengadakan pengamatan atau bertanya kepada siswa, kira-kira apa toh sebetulnya yang menyebabkan mereka itu kok tidak sarapan gitu pagi harinya? Kenapa Saya itu dengan juga Pak Topo? karena terlalu sibuk dengan urusan RPP untuk saya Iya. persiapkan, saya selalu bersemangat itu agak terabaikan untuk menanyakan pada anak-anak. Oh, benar. Kalau kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama temen yang lain itu ada sebagian anak-anak yang memang seperti itu oleh orang tuanya memang tidak disiapkan makan di rumah.
Oh. Jadi karena memang rumahnya jauh, Nggih. kalau pagi itu kan belum mateng gitu ya. Oh iya iya iya. Kemudian sampai di sekolahan mereka itu sudah kesiangan, kalaupun mau jajan makanan itu sudah habis, tinggal jajan-jajan yang tidak sehat, bukan sarapan lah intinya, Iya, bukan cilok-cilok. ya seperti Oh, cilok, iya. terus ciki itu yang ada. Kalau nasi goreng itu biasanya sudah habis duluan. Jadi Oh, anaknya nggih, yang nggih. itu saya lihat kok, oh Nggih, iya. nggih. Jadi mungkin saya juga punya ide nih, Bu Nggih. Rina. Akhirnya saya menemukan ide sendiri nih. Oh, pripun idenya apa? Ini kan kaitannya dengan orang tua gitu ya. Iya. Jadi supaya orang tua itu perhatian, itu kayaknya saya punya ide untuk kita adakan program supaya orang tua itu memperhatikan anaknya ketika mau berangkat sekolah, terutama pada saat mau sarapan itu. Saya punya ide begini, akan saya usulkan kepada bapak kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain, barangkali kalau memang masalahnya itu sama, ini akan teratasi semuanya, tidak hanya di kelas saya. Ini saya mau mengadakan program Mak Lurah itu yang pernah saya dengar di saya terinspirasi dengan yang ada di TikTok, di YouTube, apa Mak Lurah itu ya. Ternyata setelah saya paham, oh itu program makan pagi, telur dan buah. Makan pagi, telur dan buah. Iya, jadi anak-anak itu disuruh bawa bekal pada hari tertentu, tidak setiap pagi ya, pada hari tertentu. Itu tujuannya untuk anak-anak itu sudah siap sarapan sebelum masuk ke kelas. Kemudian orang tua juga otomatis kan karena ditentukan makanannya, itu otomatis ya orang tua juga menyiapkan, karena itu aturan gitu ya, program gitu. Iya, iya. Ini mungkin yang akan saya usulkan kepada kepala sekolah dan teman-teman, mudah-mudahan ini bisa terangkat dan bisa mengatasi masalah yang sedang saya hadapi begitu. Berarti dari yang Pak Toko sampaikan tadi, sebetulnya anak-anak itu memang tidak sarapan karena oleh orang tuanya tidak disiapkan, Iya. Pak Nggih. Kemudian jenengan kok kepikiran sebuah program yang disebut sebagai Mak Lurah. Mak Lurah. Nggih. Kira-kira sinten mawon Pak nanti yang akan jenengan libatkan di kegiatan Mak Lurah ini supaya itu menjadi berjalan lancar. Kalau menurut saya sebaiknya saya menyusun kekuatan dari ide ini. Saya mengajak rekan sejawat yang mempunyai kasus yang sama. Iya. Kemudian saya ajak ngobrol. Setelah saya ajak ngobrol dengan kasus yang sama, mungkin ada ide-ide atau mungkin ya ada yang membutuhkan solusi tapi belum menemukan idenya itu. Saya bisa mengutarakan ide saya itu barangkali bisa diterima gitu ya. Kemudian setelah itu bisa dikolaborasikan dengan teman jawat, kita akan mengangkat ini dalam rapat sekolah. Jadi kita membicarakan kepala sekolah yang nanti akan berlanjut ke program sekolah. Ya, mungkin ritmenya itu kalau seminggu itu bisa diadakan 3 kali, supaya itu kan melatih orang tua yang memang awalnya belum perhatian sama anaknya, sekarang jadi perhatian gitu. Itu 3 kali, nanti kalau sudah anak-anak sudah dirasa sudah cukup dalam perhatiannya dari orang tuanya, itu kita akan menguranginya dan sampai orang tua berhasil menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya yang sehat dan anak-anak dipastikan sudah siap dalam mengikuti belajar. Hanya begitu. Kalau menurut saya ide jenengan ini luar biasa Pak Toko. Idenya sederhana dan relatif bisa dilaksanakan. Terusnya nanti pertama jenengan konsultasi dulu ya sama teman-teman. Betul, ya. Yang murid-muridnya juga tidak sarapan. Setelah itu nanti akan dibawa ke rapat dinas untuk dibahas tentang pelaksanaannya. Kira-kira kapan Pak ini timelinenya untuk bicara sama teman, kemudian untuk rapat dinasnya kira-kira kapan? Saya rasakan ini tidak perlu lama-lama Bu. Iya. Ini besok hari Senin itu sudah ada rapat. Jadi ini hari Kamis, sama hari Jumat dan hari Sabtu itu kesempatan saya untuk koordinasi dengan teman-teman. Nanti kita angkat di rapat sekolah pada hari Senin. Oh, berarti hari Senin. Alhamdulillah. Nggih, saya doakan semoga rencana jenengan nanti lancar, kemudian jenengan juga tidak gelisah lagi ya, tidak gelisah lagi kok. Situasi pembelajaran kok tidak kondusif gara-gara anak-anak yang teriak lapar. Alhamdulillah. Ya setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi ya Pak Toko, apa yang jenengan rasakan
terhadap permasalahan ini. Saya jadi malu sendiri, Bu. Wong saya itu yang bawa masalah kok saya yang menyelesaikan sendiri. Nah, justru Pak. Iya. Iya. Mungkin kalau saya tidak ngobrol dengan Bu Ina, saya juga masih bingung, buntu begitu ya, Bu ya. Sehingga saya punya inisiatif untuk ngobrol sama Bu Ina supaya pecahlah pikiran saya supaya solusi ini bisa segera muncul dan teratasi dari permasalahan itu. Saya sangat berterima kasih Bu Ina karena sami-sami. jenengan sudah bersedia untuk menerima curhatan saya. Sami-sami. Memang solusi terbaik itu kalau datangnya dari diri sendiri Pak Iya, Topo, kan begitu. lebih mudah terukur. Iya. Ngoten nggih. Ngaten Pak Topo nggih, semoga acaranya lancar. Saya Iya. doakan dan Amin. besok ketika hari Senin dirapatkan itu bisa mendapatkan hasil terbaik. Nanti jangan lupa cerita-cerita lagi kalau Mak Lurah ini sudah mulai dijalankan. Saya juga pengen Siap, Bu. tahu. Iya, iya. Nggih. Terima kasih Bu Rina. Nggih. 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 Nggih, saya undur diri dulu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bu Rina dan Pak Topo. Saya sebagai observer sudah menyimak kegiatan KUS dan KOSI tadi sudah berlangsung sangat baik, Bu Rina. Wah iya. Ya. Nuwun, Pak Sus. Ada sedikit beberapa yang ingin saya klarifikasi Bu dari kegiatan tadi. Ya. Mungkin nanti bisa jenengan jawab atau simpulkan sebisanya. Yaitu indikator pengembangan apa Bu yang sudah jenengan laksanakan tadi dari uji? Kalau dari ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Topo, tampaknya Pak Topo ini tadi sudah mampu mengembangkan kemampuannya berelasi. Terutama tadi Pak Topo itu akan membuat program yang namanya Mangga. Nah itu Pak Topo ingin share program ini kepada teman-temannya yang juga mengalami masalah yang sama di mana siswanya tidak sarapan. Kemudian nanti Pak Topo di hari Senin itu juga akan membawa ini ke dalam rapat. Jadi saya kira nanti melalui kegiatan ini keterampilan berelasinya Pak Topo itu akan meningkat di sekolah. Iya, bagus sekali Bu Rina menurut saya itu. Terus Bu, dari hasil uji tadi saya itu sudah melihat sedikit banyak Pak Topo juga sudah menemukan solusinya tentang kegiatan dari masalah atau hambatan yang dialami dalam kegiatan di sekolahnya. Menurut Ibu, kompetensi apa yang akan diberdayakan atau dikembangkan lagi oleh Pak Topo, dan waktunya itu berapa lama Bu dari kegiatan tadi yang akan dikembangkan? Kalau di Pak Toponya saya melihat bahwa nanti Pak Topo akan membutuhkan mengembangkan kompetensi kesadaran diri pada Iya. murid-muridnya. Kan tadi murid-muridnya kan tidak sarapan. Kemudian dengan adanya program Mak Lurah, harapannya murid-murid ini sadar pentingnya sarapan. Kan nanti mereka membawa bekal makanan. Ketika mereka sudah tidak kelaparan lagi, harapannya kesadaran dirinya terbentuk bahwa sarapan itu memang penting. Ngoten Pak Ade. Iya, saya menilai coaching itu sudah bagus sekali. Pak Topo sudah menemukan solusinya. Mungkin itu saja Bu yang saya klarifikasi. Sudah bagus, mohon untuk ditindaklanjuti dengan pengembangan-pengembangan lain dan direfleksikan. Mungkin itu dulu Bu dari saya. Minta doanya ya Pak Agus Ya. supaya ini berjalan lancar. nanti. Saya akhiri. Nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.